Di tengah kekhawatiran akan penguatan kewenangan aparat, Dewan Perwakilan Rakyat mengebut pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Meski diklaim tidak akan menimbulkan perdebatan berarti, sejumlah klausul dalam RUU KUHP tetap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sipil dan publik. Munculnya tagar kawal KUHP di media sosial menjadi pertanda adanya kekhawatiran itu. Publik menyoroti proses pembahasan yang tidak transparan. Padahal sejumlah pasal dalam RUU KUHP dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kami melihat bahwa proses diawali proses yang tidak jujur, proses yang tertutup. Harusnya ada prinsip yang disebut dengan partisipasi bermakna. Nah, partisipasi bermakna itu harus di semua tahapan, dari mulai perencanaan, dari mulai perancangan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Nah, kita melihat bagaimana perencanaan dan perancangan yang sedang dilakukan itu tidak partisipatif gitu. Draftnya kita nggak tahu draft dari siapa yang membahas, siapa timnya, bagaimana dirumuskan kita nggak tahu gitu. Kami sudah tekankan kepada nantinya apabila itu Komisi 3 yang melakukan pembahasan, tentunya partisipasi publik akan lebih banyak harus dilakukan oleh Komisi 3, termasuk mengadakan seminar di kampus, minimal 2 kali seminar di kampus, untuk kemudian memberikan atau mencari masukan dari masyarakat, kelompok akademisi maupun dari pihak mahasiswa tentunya. Nah, lalu kemudian ruang partisipasi juga akan lebih banyak mengundang lembaga, kemudian perwakilan-perwakilan dari masyarakat, sehingga nanti apabila kemudian dirasa sudah cukup, termasuk nanti kita akan minta supaya naskah rancangan revisi undang-undangnya itu juga dipublish. DPR telah menerima surat Presiden soal rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang merupakan RUU inisiatif DPR pada akhir Maret 2025 lalu. Dewan pun menargetkan RUU KUHP sudah disahkan dan berlaku pada 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Dalam draft teranyar, DPR memastikan kewenangan penegak hukum tidak akan diubah dan masih mengacu pada undang-undang yang lama. Sejumlah penambahan aturan diusulkan oleh DPR. Salah satunya usulan agar setiap acara pemeriksaan maupun penahanan dilengkapi dengan kamera pengawas untuk mengantisipasi adanya intimidasi penyidik. DPR juga akan memperluas peran advokat agar bisa mendampingi saksi saat pemeriksaan. Selain itu, RUU KUHP memiliki bab khusus yang mengatur tentang keadilan restoratif atau penyelesaian kasus pidana melalui mediasi dan dialog antara pelaku dan korban. Kalau bisa ya jangan lebih dari 2 kali masa sidang ya. Jadi kalau 2 kali masa sidang insya Allah sih siap ya teman-teman ya. KUHP ini pasalnya nggak terlalu banyak, nggak nyampe 300 pasal. Berbeda dengan KUHP kemarin berapa ratus pasal, 700-an pasal ya, lebih ya. Kemudian saya pikir nggak akan banyak dispute di KUHP ini. Karena concernnya adalah memperkuat hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum. Apakah sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai korban, kita perkuat hak-haknya. Jadi paling lama 2 kali masa sidang. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam penyusunan RUU KUHP. Mulai dari prosesnya yang serba buru-buru hingga nuansa perluasan kewenangan yang lebih kuat daripada pembatasan kewenangan. Bila tidak ada perbaikan dengan memastikan partisipasi publik secara bermakna, maka RUU KUHP berpotensi memuat pasal karet yang berpotensi memicu pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana. Catatannya Komnas HAM, setiap tahun Komnas HAM menerima pengaduan terduga pelanggar HAM terbanyaknya adalah kepolisian dalam hal penyidikan. Begitupun Ombudsman RI setiap tahun menerima pengaduan dan memberikan catatan bahwa yang paling banyak salah satu pelanggar dalam hal administrasi adalah dalam hal penyidikan.
Jadi kita ingin berangkat bahwa dari sebuah catatan, sebuah kondisi, sebuah masalah di mana hukum pidana itu amburadul. Justru dia malah menambah kewenangan-kewenangan yang sangat berbahaya di misalnya penyelidikan gitu. Selama ini penyelidikan wilayah yang tidak terawasi, bagaimana mereka menangkap, bagaimana mereka memeriksa gitu ya. Disitulah proses penuh dengan kekerasan, dengan penyiksaan. Nah sekarang misalnya ada kewenangan pembuntutan, kewenangan penyamaran, kewenangan pembelian terselubung, kewenangan pelacakan gitu. Kewenangan-kewenangan yang tidak jelas bagaimana evaluasinya, bagaimana membatasinya, bagaimana menghindari dari pelanggaran-pelanggaran. Karena selama ini aparat penyelidik itu cenderung abuse, cenderung sewenang-wenang gitu. Ada gium di masyarakat atau realitas masyarakat bahwa terkait proses penyidikan masyarakat itu harus bayar. Dengan adanya revisi KUHP yang transparan, akuntabel, ini masyarakat harapannya bisa dijamin hak-haknya gitu. Hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum gitu. Jadi jangan sampai muncul lagi kalau ada KUHP ke depan. Tentu kita tidak menafikan oknum-oknum ya, itu pasti selalu ada. Itu mereka selalu akan mencari celah. Tapi harapannya dengan revisi KUHP nanti bayar-bayar itu bisa ditekan. Perbaikan hukum acara pidana memang mendesak untuk dilakukan. Aturan baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diharapkan bisa mengubah cara pandang kolonialisme dan tidak memberikan ruang bagi aparat bermain-main dengan proses hukum di negeri ini.